Pernah nggak kamu merasa hubunganmu jadi hambar? Dulu dia perhatian banget, selalu ingin tahu kabarmu, selalu cari-cari alasan buat ngobrol. Tapi sekarang, kamu yang harus mulai duluan. Kamu yang harus bertanya kabar. Bahkan kadang, pesanmu cuma dibaca, nggak dibalas. Kalau kamu pernah merasakan hal seperti ini, besar kemungkinan kamu terlalu mudah untuk ditemui. Kamu terlalu sering tersedia. Kamu terlalu gampang diakses. Dan akhirnya, kamu jadi kehilangan daya tarikmu secara perlahan. Dalam dunia hubungan, baik itu hubungan asmara, pertemanan, bahkan dalam komunikasi sehari-hari, ada satu hukum sederhana yang seringkali dilupakan banyak orang, yaitu hukum kelangkaan. Sesuatu yang langka, sesuatu yang tidak mudah didapat, secara alami akan terasa lebih bernilai. Coba bayangkan ini. Kamu lagi jalan ke sebuah toko, lalu kamu melihat ada sebuah jam tangan yang hanya diproduksi 5 buah di seluruh dunia. Langsung terbayang di pikiranmu, betapa eksklusifnya jam tangan itu. Tanpa perlu tahu mereknya, tanpa perlu tahu fitur-fiturnya, kamu sudah merasa bahwa jam tangan itu mahal, berharga, dan istimewa. Kenapa? Karena langka. Sekarang bandingkan dengan jam tangan yang sama, tapi diproduksi 5 juta buah, tersedia di hampir semua toko. Rasanya pasti beda. Nilainya juga ikut turun. Nah, hal yang sama berlaku pada dirimu. Ketika kamu terlalu sering ada, terlalu gampang diajak ketemu, terlalu mudah membalas pesan kapan saja, kamu secara tidak sadar membuat dirimu kehilangan kesan eksklusif. Kamu tidak lagi terasa spesial. Ini bukan berarti kamu harus jadi orang yang sok sibuk atau jual mahal. Bukan itu maksudnya. Tapi kamu perlu membangun kesan bahwa waktumu berharga. Kamu punya prioritas. Kamu punya hidup yang aktif dan menyenangkan, bahkan tanpa dia. Justru disitulah letak daya tarikmu akan tumbuh. Ketika dia merasa bahwa kamu bukan seseorang yang bisa dia miliki kapan saja. Ketika dia sadar bahwa kamu bukan tipe orang yang akan selalu tersedia setiap saat. Maka, secara alami, dia akan mulai bertanya-tanya. Dia akan mulai penasaran. Kapan ya kamu punya waktu? Lagi ngapain ya kamu sekarang? Kenapa kamu belum balas pesannya? Apakah kamu sedang bersama orang lain? Atau kamu sudah tidak tertarik lagi padanya? Rasa penasaran seperti ini adalah bahan bakar dari ketertarikan. Dan ini adalah kekuatan psikologis yang sangat besar, jika kamu tahu cara memainkannya dengan cerdas. Kita semua pada dasarnya menyukai tantangan. Kita tidak menghargai sesuatu yang datang terlalu mudah. Dan dalam konteks hubungan, semakin seseorang harus berusaha untuk mendapatkanmu, semakin besar rasa memiliki dan keterikatannya. Tapi kalau kamu selalu tersedia, kamu selalu bilang, iya, setiap kali dia minta ketemu, kamu selalu ada waktu kapanpun dia mau, maka kamu secara tidak sadar telah menjadikan dirimu sebagai sesuatu yang murah. Dan itu bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu belum sadar bahwa daya tarikmu juga dipengaruhi oleh bagaimana kamu menempatkan dirimu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kamu tidak terlalu gampang ditemui? Apa saja sikap dan kebiasaan yang bisa kamu bangun supaya kamu tetap menarik, tetap berharga, dan tetap bisa membuat dia penasaran terus-menerus? Yang pertama, kamu harus punya kehidupanmu sendiri. Jangan jadikan dia pusat dari hidupmu. Kamu harus punya rutinitas, punya kesibukan, punya hobi, punya lingkaran sosial yang aktif. Jangan sampai kamu terlihat seperti seseorang yang hidupnya kosong dan hanya akan berfungsi kalau dia hadir. Orang yang punya kehidupan yang menarik secara alami akan lebih sulit untuk ditemui. Tapi di saat yang sama, justru karena kesibukan itu, dia jadi tampak menarik. Dia jadi terlihat punya nilai lebih. Orang lain akan berpikir, pasti ada banyak hal yang seru di hidupnya, makanya dia sibuk. Dan rasa penasaran itu pun mulai tumbuh. Kedua, kamu harus belajar berkata, tidak, dengan elegan. Ini penting. Banyak orang merasa nggak enakan, jadi selalu bilang, iya, setiap kali diajak ketemu. Padahal dengan berkata, tidak, sesekali, kamu menunjukkan bahwa kamu punya kontrol terhadap waktumu. Kamu bukan seseorang yang akan selalu ikut arus. Dan itu adalah daya tarik yang sangat kuat. Kamu bisa bilang, maaf ya,
Aku lagi ada urusan hari ini. Atau, aku butuh waktu buat diri sendiri dulu. Simpel, tapi kuat. Itu membuatmu terasa sebagai pribadi yang mandiri. Lanjut ya. Yang ketiga, jangan terlalu cepat membalas pesan. Ini bukan permainan. Tapi ini soal pengaturan tempo. Kalau kamu langsung membalas setiap chat dalam hitungan detik, kamu memberi sinyal bahwa kamu tidak punya hal lain yang sedang kamu kerjakan. Kamu sedang kosong. Kamu sedang menunggu. Dan itu mengurangi nilai misteri dalam dirimu. Padahal sedikit jeda bisa menciptakan rasa penasaran yang kuat. Kenapa ya dia belum balas? Apa dia sedang sibuk? Dia sedang dengan siapa ya? Semua itu bisa menciptakan efek keingintahuan yang sangat mendalam, tanpa kamu perlu berbuat banyak. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu sengaja bikin dia menunggu terlalu lama sampai akhirnya dia merasa diabaikan. Kamu tetap harus menjaga ritme komunikasi yang sehat. Bedanya, kamu tidak perlu terburu-buru. Tunjukkan bahwa kamu punya ritme sendiri. Lalu, yang keempat, jangan terlalu banyak cerita soal dirimu di awal. Simpan sebagian cerita, sebagian sisi menarikmu, untuk nanti. Untuk perlahan-lahan dibuka. Kebanyakan orang langsung ingin terbuka sepenuhnya ketika merasa nyaman. Tapi justru karena terlalu terbuka di awal, kamu jadi kehilangan sisi misteri. Padahal rasa penasaran itu muncul ketika ada sesuatu yang belum selesai. Belum terbongkar sepenuhnya. Kalau kamu sudah cerita semua hal tentang dirimu di minggu pertama, maka apa yang tersisa untuk minggu kedua? Apalagi yang bisa dia cari tahu? Nah, dengan membiarkan sebagian dari dirimu tetap menjadi misteri, kamu membuatnya terus ingin tahu, ingin menggali lebih dalam. Dan itulah kekuatan dari ketidakterjangkauan. Dan yang kelima, jangan takut untuk menarik diri sejenak. Kadang, menjauh itu justru membuatmu lebih dirindukan. Ketika kamu tiba-tiba sedikit menghilang, tanpa drama, tanpa penjelasan berlebihan, kamu sedang menciptakan ruang dalam pikirannya. Ruang kosong itu akan terisi oleh rasa penasaran. Dia mulai bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu berubah? Dan dari situ, perasaan yang sebelumnya datar bisa berubah jadi gelisah. Gelisah karena kehilangan. Gelisah karena tidak tahu. Dan dari gelisah itulah, keinginan untuk kembali muncul. Banyak orang takut menjauh karena khawatir dianggap tidak peduli. Tapi justru karena kamu peduli dengan hubungan itu, kamu perlu menciptakan jeda. Kamu perlu memberi ruang agar rasa rindu punya tempat untuk tumbuh. Bayangkan ini. Ketika seseorang makan makanan favoritnya setiap hari tanpa jeda, apa yang terjadi? Lama-lama bosan. Lama-lama tidak terasa istimewa lagi. Tapi ketika makanan favorit itu hanya bisa dinikmati sesekali, dengan waktu tunggu yang pas, maka setiap suapan terasa lebih nikmat. Begitu juga dengan kehadiranmu. Kalau kamu selalu ada, setiap hari, setiap waktu, tanpa jarak, maka kehadiranmu bisa kehilangan maknanya. Tapi ketika kamu hadir dengan waktu yang tepat, dalam suasana yang penuh rasa ingin tahu, maka kamu akan jadi seseorang yang sulit dilupakan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seringkali tidak disadari banyak orang, bahasa tubuh dan energi yang kamu pancarkan. Kadang bukan soal seberapa sering kamu membalas pesan, atau seberapa sering kamu menghilang. Tapi soal bagaimana kamu hadir saat kamu benar-benar ada. Apakah kamu terlihat percaya diri? Apakah kamu punya aura yang tenang dan kuat? Atau kamu justru terlihat seperti orang yang butuh perhatian terus-menerus? Orang yang percaya diri tidak perlu mengejar. Dia cukup hadir. Dan kehadirannya sudah cukup untuk menarik perhatian. Ketika kamu hadir dengan ketenangan, dengan gestur yang terkontrol, dengan energi yang dewasa, maka kamu akan menjadi pribadi yang terasa berkelas. Dan seseorang yang berkelas itu tidak perlu terlihat sibuk untuk membuat orang penasaran. Lalu, yang tidak kalah penting adalah cara kamu berbicara. Banyak orang terlalu cepat membuka semua topik obrolan. Semua pertanyaan dijawab dengan detail. Semua kisah diceritakan habis-habisan. Padahal, kalau kamu ingin menjaga rasa penasaran seseorang, kamu justru harus belajar berbicara dengan kadar yang pas. Kamu bisa menjawab dengan setengah cerita, lalu berhenti di titik yang menggantung. Biarkan dia yang bertanya, lalu gimana kelanjutannya? Atau, terus, kamu akhirnya ngapain?
Kamu bisa membagikan sebagian kecil informasi, tapi tidak semuanya. Misalnya kamu berkata, "Kemarin aku sempat ketemu orang yang gak aku duga bakal ketemu di tempat itu." Lalu diam. Biarkan dia penasaran. Siapa orangnya? Apa yang terjadi? Dengan teknik bercerita seperti ini, kamu mengontrol arah komunikasi. Kamu mengarahkan rasa ingin tahu, tanpa terlihat manipulatif. Karena pada dasarnya, manusia senang menebak. Dan selama masih ada yang bisa ditebak, masih ada keinginan untuk terus terhubung. Jangan lupa juga untuk menjaga kualitas interaksi. Lebih baik kamu hadir 2 kali seminggu dengan pembicaraan yang dalam, menyenangkan, dan penuh koneksi, daripada hadir setiap hari tapi obrolannya dangkal dan membosankan. Kualitas selalu mengalahkan kuantitas. Dan ketika kamu meninggalkan kesan yang dalam setiap kali kalian berinteraksi, maka absensimu di hari-hari berikutnya justru akan lebih terasa. Dia akan mencari kehadiranmu bukan karena kamu sering muncul, tapi karena setiap kali kamu hadir, rasanya berbeda. Kita juga perlu bicara tentang daya tarik emosional. Ketika kamu tidak mudah ditebak, ketika kamu punya kedalaman emosi, ketika kamu menunjukkan sisi yang tidak biasa, maka kamu menciptakan rasa penasaran yang lebih dari sekadar penampilan luar. Ini bukan hanya soal menjadi misterius, tapi juga soal menjadi seseorang yang memiliki isi, seseorang yang punya pandangan unik tentang hidup, seseorang yang punya prinsip dan nilai yang kuat. Dan orang-orang seperti ini tidak mudah ditemui. Jadi, jika kamu ingin tidak terlalu gampang ditemui dalam arti yang sebenarnya, kamu harus mulai dari dalam. Mulai dari memperkuat identitasmu, menyusun ulang prioritas hidupmu, menentukan batasan, dan membangun rasa percaya diri yang tidak bergantung pada validasi orang lain. Ketika kamu sudah nyaman dengan dirimu sendiri, maka kamu tidak akan merasa perlu untuk selalu hadir demi mendapatkan perhatian. Kamu tidak akan takut untuk menarik diri sesekali. Kamu tidak akan merasa bersalah karena tidak membalas pesan dalam 5 menit. Karena kamu tahu, nilaimu tidak ditentukan oleh seberapa sering kamu muncul, tapi oleh seberapa besar dampakmu saat kamu hadir. Dan ketika kamu benar-benar bisa menciptakan dampak, bahkan kehadiran yang singkat pun bisa membuat seseorang terbayang-bayang. Lalu bagaimana jika kamu sedang dalam proses mendekati seseorang? Apakah teknik tidak gampang ditemui ini tetap berlaku? Jawabannya, justru di situ kekuatannya. Banyak orang berpikir bahwa kalau sedang mendekati seseorang, maka harus terus muncul, harus terus memberi perhatian, harus selalu standby kapanpun dia butuh. Padahal itu justru bisa merusak proses pendekatan. Karena ketika kamu terlalu cepat menunjukkan semua kartu, kamu kehilangan misteri. Kamu kehilangan tantangan. Dan tanpa tantangan, tidak ada keseruan dalam proses pendekatan. Jadi, tetap beri ruang. Tunjukkan bahwa kamu tertarik. Iya. Tapi jangan berlebihan. Jangan membuat dirimu seolah-olah bergantung pada responnya. Misalnya, setelah ngobrol seru selama 1 malam, jangan langsung mengajak ketemu keesokan harinya. Biarkan jeda. Biarkan rasa kangen tumbuh. Biarkan dia menyadari bahwa obrolan kalian semalam menyenangkan, dan dia ingin merasakannya lagi. Dengan begitu, inisiatif bisa datang dari 2 arah. Bukan hanya kamu yang mengejar, tapi dia juga merasa terdorong untuk mendekat. Dan kalau kamu merasa dia mulai kehilangan minat karena kamu tidak selalu tersedia, maka itu bukan orang yang tepat untukmu. Karena orang yang benar-benar tertarik padamu akan menghargai ruang yang kamu ciptakan. Bahkan ruang itu bisa menjadi alasan kenapa dia ingin mengenalmu lebih jauh. Sekarang, mari kita bicarakan satu hal yang penting tapi sering diabaikan, kepercayaan diri dalam diam. Ada orang yang percaya diri karena banyak bicara, banyak aksi. Tapi ada juga yang percaya diri justru karena tenang dan tidak mudah terusik. Dan tipe kedua ini seringkali lebih menarik. Kenapa? Karena mereka menciptakan rasa penasaran yang kuat. Ketika seseorang terlihat tenang, tidak terburu-buru, tidak mencari validasi, maka kita jadi ingin tahu, apa sih yang membuat dia begitu yakin? Apa yang ada di pikirannya? Dan dari rasa ingin tahu itu, rasa tertarik bisa tumbuh. Jadi, ketika kamu tidak terlalu sering muncul, bukan berarti kamu sedang menjauh. Bisa jadi kamu sedang membangun kesan. Kamu sedang mengatur ritme. Kamu sedang memperkuat posisi.
Orang yang cerdas dalam hubungan tahu bahwa timing adalah segalanya. Terlalu cepat bisa merusak. Terlalu lambat juga bisa hilang momen. Tapi ketika kamu tahu kapan muncul, kapan mundur, kapan berbicara, kapan diam, maka kamu sedang menciptakan harmoni yang bikin dia tidak bisa berhenti memikirkanmu. Seringkali kita terlalu fokus ingin membuat seseorang nyaman, sampai-sampai kita lupa mempertahankan batas pribadi. Kita terlalu cepat membuka semua pintu, memberikan akses penuh, seolah-olah itu satu-satunya cara agar dia tetap tertarik. Padahal, daya tarik yang bertahan lama tidak datang dari kemudahan. Ia datang dari ketidakterdugaan, dari rasa ingin tahu yang terus hidup, dari adanya sisi yang belum terbongkar sepenuhnya. Kita semua secara naluriah tertarik pada teka-teki. Dan ketika seseorang terasa seperti buku yang belum selesai dibaca, maka kita ingin terus membalik halamannya. Itu sebabnya, menjadi pribadi yang tidak terlalu gampang ditemui bukan berarti kamu tertutup. Tapi kamu tahu bagaimana caranya menjaga narasi dirimu tetap menarik. Kamu tetap memberi sinyal kehadiran. Kamu tetap tersenyum, tetap menjalin komunikasi. Tapi kamu tidak langsung memberikan seluruh cerita dalam satu kali pertemuan. Kamu tahu kapan harus maju, dan kapan harus berhenti sejenak. Ini juga berlaku dalam media sosial. Banyak orang terlalu sering memposting segala aktivitas mereka. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua dibagikan. Akibatnya, tidak ada lagi ruang misteri. Tidak ada sisi yang membuat orang penasaran. Cobalah sesekali diam. Biarkan aktivitasmu tidak diketahui. Biarkan orang bertanya, "Kamu kemana aja kemarin? Kok jarang update? Lagi sibuk ya?" Ketika kamu tidak memberitahu semuanya, kamu membiarkan imajinasi orang lain bekerja. Dan seringkali, imajinasi itu jauh lebih kuat dari kenyataan. Maka kendalikan cerita yang kamu bangun tentang dirimu. Tidak semua harus dibagikan. Tidak semua harus diumbar. Karena justru dengan menyisakan sedikit ruang kosong, kamu membuat orang lain ingin mengisinya dengan perhatian mereka. Sama halnya dalam hubungan yang sudah berjalan cukup lama. Kadang pasangan mulai merasa jenuh bukan karena tidak cocok, tapi karena semuanya terasa terlalu mudah ditebak. Setiap malam ngobrol hal yang sama. Setiap minggu pergi ke tempat yang sama. Setiap hari rutinitasnya tidak berubah. Lama-lama, hubungan itu kehilangan kejutan. Nah, disinilah pentingnya menciptakan jarak yang sehat. Kamu bisa tetap bersama, tapi punya waktu untuk diri sendiri. Punya aktivitas yang berbeda. Punya ruang untuk berkembang tanpa saling mengikat terlalu kencang. Ketika kamu punya dunia sendiri yang terus tumbuh, pasanganmu akan terus merasa ingin mengejar. Dia ingin tahu perkembanganmu. Dia ingin terlibat dalam duniamu. Dan dari situ, hubungan jadi hidup kembali. Banyak orang takut kehilangan ketika mulai menarik diri. Tapi justru dengan menarik diri di waktu yang tepat, kamu bisa menciptakan ketertarikan yang lebih dalam. Karena orang tidak akan menghargai hadirmu kalau mereka tidak pernah merasakan absennya kamu. Coba pikirkan ini. Kenapa kita menghargai sinar matahari saat musim hujan? Kenapa kita menikmati udara sejuk saat biasanya panas? Karena perubahan itu menciptakan rasa syukur. Karena tidak terus-menerus hadir, maka kita merindukan. Begitu juga dirimu. Hadir secukupnya. Tapi tinggalkan jejak yang cukup dalam. Lalu, bagaimana cara menjaga kualitas saat kamu tidak selalu hadir? Jawabannya adalah, berikan kesan yang bermakna setiap kali kamu hadir. Ketika kamu mengirim pesan, pastikan isi pesannya punya emosi. Ketika kamu bertemu, pastikan momen itu meninggalkan memori. Tidak sekadar basa-basi, tapi benar-benar hadir sepenuh hati. Dan inilah paradoksnya. Meskipun kamu tidak sering terlihat, tapi ketika kamu muncul, kehadiranmu begitu kuat hingga rasanya sulit dilupakan. Itu seperti bintang jatuh. Jarang terlihat, tapi sekali muncul, semua mata tertuju padanya. Kita juga perlu membahas satu hal penting, bagaimana agar kamu tetap menjadi pribadi yang hangat, walau tidak selalu terlihat. Karena banyak orang menyangka, kalau kita menjaga jarak, kita jadi dingin, jadi cuek, jadi nggak peduli. Padahal tidak harus seperti itu. Kamu tetap bisa hangat dalam kata-kata, dalam sikap, dalam perhatian kecil yang kamu berikan.
Tapi kamu tidak perlu selalu hadir secara fisik. Tidak perlu selalu online setiap waktu. Misalnya, kamu bisa mengirim pesan yang bermakna, tapi tidak setiap hari. Kamu bisa memberi hadiah kecil yang penuh makna, tanpa harus muncul setiap saat. Hangat bukan berarti hadir terus-menerus, tapi hadir dengan rasa yang cukup dalam. Dan disinilah letak seni dari membuat seseorang penasaran. Kamu tidak hanya bermain dalam logika, tapi juga dalam rasa. Kamu tidak hanya memengaruhi pikirannya, tapi juga perasaannya. Rasa penasaran tidak hanya muncul dari ketidakhadiran, tapi dari cara kamu membentuk kesan saat kamu hadir. Maka jaga cara bicaramu. Jaga sikap tubuhmu. Jaga cara kamu memandang. Jaga cara kamu meninggalkan obrolan. Semua itu adalah bagian dari seni membangun rasa penasaran. Jangan takut untuk sesekali membuat seseorang menunggu. Karena dalam penantian, ada rasa yang diam-diam tumbuh. Rasa ingin tahu. Rasa bertanya-tanya. Rasa ingin mengejar. Dan saat dia akhirnya bertemu denganmu lagi, semua penantian itu akan terasa layak. Sekarang, mari kita bicara tentang satu hal yang sangat penting dalam hidup, nilai diri. Ketika kamu tahu nilaimu, kamu tidak akan merasa perlu untuk selalu ada demi diterima. Kamu tidak akan merasa bersalah ketika kamu menjaga jarak. Karena kamu tahu siapa dirimu dan apa yang pantas kamu dapatkan. Orang yang punya harga diri tidak takut kehilangan. Karena dia tahu, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, orang yang tidak sadar nilainya sendiri akan terus mencoba menjadi ada demi diterima. Dan itu melelahkan. Dan lama-lama, membuat orang lain jadi tidak menghargai kehadiranmu. Maka, perkuat nilaimu. Isi dirimu dengan hal-hal yang bernilai. Pengetahuan, pengalaman, prinsip hidup, dan semangat untuk berkembang. Semakin kamu tumbuh menjadi pribadi yang utuh, semakin kamu tidak perlu repot-repot mengejar perhatian. Karena perhatian itu akan datang sendiri. Dan bukan hanya karena kamu menarik, tapi karena kamu layak diperjuangkan. Saat seseorang mulai merasa bahwa untuk mendapatkan waktumu, mereka perlu berusaha, maka saat itu pula mereka akan lebih menghargaimu. Semuanya kembali pada konsep sederhana, yang mudah didapatkan, seringkali mudah juga dilupakan. Sebaliknya, yang sulit diperoleh, akan selalu diburu dan diperjuangkan. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap manusia punya dorongan alami untuk meraih apa yang belum dimiliki sepenuhnya. Dan begitu sesuatu terasa terlalu gampang, maka rasa penasaran itu perlahan memudar. Kamu tidak ingin jadi seseorang yang hanya hadir untuk mengisi kekosongan. Kamu ingin jadi seseorang yang kehadirannya selalu dinanti-nanti, selalu ditunggu, selalu memberi dampak meski hanya sebentar muncul. Untuk itu, kamu harus membiasakan diri untuk hidup bukan demi validasi, bukan demi dilihat, tapi demi pertumbuhan dirimu sendiri. Semakin kamu bertumbuh, semakin banyak hal yang kamu temui dalam hidupmu. Semakin banyak kisah yang kamu punya. Semakin dalam pemikiranmu, semakin luas pemahamanmu. Dan tanpa kamu sadari, kamu akan jadi pribadi yang sangat menarik. Karena orang yang menarik bukan mereka yang selalu tampil, tapi mereka yang punya kedalaman, punya isi. Dan tidak semua orang bisa langsung masuk ke dunia mereka. Mereka menjaga batas. Mereka tahu siapa yang pantas diberikan akses lebih dalam, dan siapa yang cukup dikenalkan di permukaan saja. Dan menariknya, justru karena batas itu, banyak orang jadi penasaran. Kita sering merasa harus menunjukkan segalanya agar orang tertarik. Padahal justru dengan menyembunyikan sebagian sisi diri, kita memberi ruang bagi orang lain untuk terus ingin tahu. Itulah kenapa kamu tidak perlu buru-buru untuk membuka semuanya. Tidak perlu tergesa-gesa untuk membuat orang nyaman. Karena kenyamanan sejati tumbuh pelan-pelan, lewat proses mengenal yang tidak terburu-buru. Ingat, kedekatan yang instan juga akan berakhir dengan cepat. Tapi kedekatan yang dibangun perlahan, dengan pondasi rasa penasaran dan kekaguman, akan lebih tahan lama. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kamu tahu bagaimana mengatur jarak. Jarak bukan berarti menjauh, tapi memberi ruang. Memberi ruang bagi dirimu untuk tetap berkembang, dan memberi ruang bagi orang lain untuk terus bergerak mendekat. Ketika kamu terlalu dekat, kamu menyulitkan orang untuk melihatmu dengan jelas.
Tapi ketika kamu punya jarak yang pas, kamu menciptakan pandangan yang utuh. Dan dari sanalah rasa ingin memiliki itu tumbuh. Jadi jangan takut kalau suatu hari kamu merasa perlu mundur sedikit. Jangan merasa bersalah kalau kamu butuh waktu untuk sendiri. Jangan terburu-buru untuk kembali tampil setiap saat. Karena bisa jadi, dalam diam itulah kamu sedang membangun ketertarikan yang lebih kuat. Dan saat kamu hadir kembali, dia akan menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar pergi. Kamu hanya memberi waktu, agar rindunya punya tempat untuk pulang. Banyak orang tidak mengerti seni ini. Mereka terlalu fokus pada kecepatan, pada intensitas, pada jumlah interaksi. Padahal hubungan yang kuat bukan dibangun dari seberapa sering kamu muncul, tapi dari seberapa besar pengaruhmu ketika kamu hadir. Ketika kamu terlalu sering muncul, kamu bisa kehilangan makna. Tapi ketika kamu muncul dengan ritme yang pas, dengan energi yang utuh, kamu akan meninggalkan kesan yang tidak mudah dilupakan. Kesan itu jauh lebih kuat daripada sekadar kehadiran fisik. Kesan itu akan tinggal di kepala, di hati, bahkan setelah kamu tidak ada di sana. Dan itu jauh lebih berharga. Ada satu hal lagi yang penting, belajar mengelola rasa takut ditinggalkan. Kadang kita terlalu sering hadir bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan. Kita terus mengirim pesan bukan karena rindu, tapi karena takut dilupakan. Kita terus menawarkan waktu bukan karena ingin bersama, tapi karena takut sendiri. Dan ketika kamu bertindak atas dasar ketakutan, kamu mulai kehilangan kendali. Kamu mulai menempatkan dirimu sebagai pihak yang lemah. Dan perlahan, kamu menyerahkan seluruh kekuatan emosionalmu ke tangan orang lain. Padahal seharusnya, kamu tetap punya kendali atas dirimu sendiri. Kamu yang mengatur bagaimana kamu ingin hadir. Kamu yang memutuskan siapa yang layak mendapatkan waktumu. Kamu yang memilih, bukan sekadar dipilih. Dan keputusan itu tidak boleh diambil oleh rasa takut. Karena hubungan yang dibangun di atas ketakutan akan mudah runtuh. Tapi hubungan yang tumbuh dari keseimbangan antara memberi dan menjaga jarak akan jauh lebih stabil. Kamu tidak harus selalu kuat, tapi kamu bisa belajar untuk tidak selalu tergantung. Kamu tidak harus selalu tegas, tapi kamu bisa belajar untuk tidak selalu tersedia. Kamu tidak harus menjadi orang yang selalu misterius, tapi kamu bisa belajar untuk tidak sepenuhnya terbuka di awal. Inilah seni menjaga rasa penasaran tetap hidup. Dia harus selalu merasa bahwa ada bagian dari dirimu yang belum dia miliki sepenuhnya. Bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang masih ingin dia pahami. Bahwa meski kalian sudah sering berbicara, dia masih ingin tahu lebih banyak tentang cara kamu berpikir, tentang masa lalumu, tentang mimpi-mimpimu, tentang sisi dirimu yang belum dia temukan. Rasa penasaran seperti itu tidak tumbuh dari keterbukaan total, tapi dari perlahan-lahan. Dari percikan rasa ingin tahu yang terus kamu bangun sedikit demi sedikit. Dan setiap kali dia merasa hampir memahami seluruh dirimu, kamu bisa memperlihatkan satu sisi baru lagi. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Dengan begitu, hubungan kalian tidak pernah berhenti berkembang. Karena kamu bukan sosok yang bisa selesai dalam satu malam. Kamu adalah cerita panjang yang layak dibaca, perlahan, dengan rasa kagum yang tak habis-habis. Dan hanya mereka yang sabar, yang sungguh-sungguh ingin mengenalmu, yang akan bertahan sampai akhir cerita. Ketika kamu menjadi pribadi yang tidak terlalu mudah ditebak, kamu menciptakan sebuah aura. Aura itu bukan tentang menjadi sombong, atau sengaja menjauh, tapi tentang bagaimana kamu membawa dirimu dengan penuh kendali. Banyak orang terlalu cepat ingin menyenangkan, terlalu cepat menunjukkan segalanya. Padahal kadang, kekuatan justru terletak dalam diam, dalam ketenangan, dalam kemampuan untuk tidak selalu bereaksi. Orang yang tenang dan tidak terburu-buru dalam menunjukkan dirinya akan terasa lebih dalam, lebih misterius, lebih menarik. Dan ketika kamu punya aura itu, kamu akan lebih sering diingat, lebih sering dibicarakan, dan lebih sulit untuk dilupakan. Seseorang mungkin tidak tahu kenapa mereka memikirkanmu. Mereka mungkin tidak sadar kenapa kamu terus muncul di benaknya. Tapi itu karena kamu tidak mudah mereka miliki sepenuhnya. Kamu tidak langsung membuka semuanya. Kamu tidak hadir setiap kali mereka memanggil. Kamu tidak selalu menuruti semua ajakan mereka.
Tapi kamu selalu ada cukup untuk membuat mereka merasa ingin tahu lebih banyak. Dan ini bukan permainan. Ini bukan trik murahan. Ini adalah seni menjaga nilai dirimu tetap tinggi, sambil tetap menjadi pribadi yang tulus dan otentik. Kamu bisa menjadi orang baik tanpa harus selalu tersedia. Kamu bisa peduli tanpa harus selalu hadir. Kamu bisa menunjukkan cinta tanpa harus terus-menerus membuktikan lewat kehadiran fisik. Kadang, cinta paling kuat justru terlihat dari cara kita menghargai waktu dan ruang satu sama lain. Ketika kamu memberinya waktu untuk merindukanmu, kamu sedang memberikan hadiah yang tidak bisa dibeli, rasa kehilangan yang menyenangkan. Karena kehilangan yang sementara bisa menciptakan kerinduan. Dan kerinduan itu memperkuat hubungan. Tapi kehilangan yang tidak pernah terjadi, justru bisa menumpulkan rasa. Kita semua butuh jeda. Kita semua butuh ruang. Kita semua butuh waktu untuk menyadari betapa berharganya sesuatu saat ia tidak selalu ada. Dan kamu bisa jadi pribadi yang membuat orang lain mengalami itu. Dengan cara yang elegan. Dengan cara yang anggun. Dengan cara yang tetap menunjukkan bahwa kamu hadir karena kamu memilih, bukan karena kamu butuh. Itulah daya tarik yang paling kuat. Ketika kamu tidak berusaha keras untuk diperhatikan, tapi tetap membuat orang sulit mengalihkan perhatian darimu. Itulah saat di mana kamu benar-benar menjadi pribadi yang tidak hanya membuat penasaran, tapi juga membuat orang bertahan. Karena daya tarik yang dibangun dari keingintahuan akan menghasilkan hubungan yang tidak cepat jenuh. Setiap interaksi akan terasa baru. Setiap percakapan akan terasa segar. Setiap pertemuan akan selalu dinanti. Dan ini semua bisa terjadi ketika kamu punya kendali atas kehadiranmu. Sekarang, mari kita lihat ini dari sisi yang lebih dalam. Seringkali, kita terlalu sibuk mengejar perhatian orang lain, sampai kita lupa memberi perhatian pada diri sendiri. Kita terlalu ingin terlihat menarik, sampai kita lupa bertanya, apa yang membuat hidupku sendiri menarik? Kamu tidak bisa membuat orang lain tertarik kalau kamu sendiri tidak punya hidup yang layak untuk dikejar. Maka, bangun hidupmu. Bangun rutinitas yang bermakna. Bangun aktivitas yang membuat matamu berbinar. Kamu tidak perlu menunjukkan semuanya kepada dunia. Tapi kamu harus benar-benar menikmatinya untuk dirimu sendiri. Orang yang menikmati hidupnya akan selalu punya daya tarik alami. Karena kamu tidak terlihat putus asa. Kamu tidak terlihat haus perhatian. Kamu tidak terlihat seperti orang yang sedang berusaha menutupi kekosongan batin. Sebaliknya, kamu terlihat sebagai pribadi yang penuh. Dan pribadi yang penuh itu selalu membuat penasaran. Kenapa dia selalu terlihat tenang? Kenapa dia nggak gampang terganggu? Apa sih yang bikin dia begitu nyaman dengan dirinya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan muncul dengan sendirinya. Dan dari pertanyaan itu, muncul dorongan untuk mendekat, untuk mengenal, untuk memahami. Itulah titik di mana kamu menjadi sosok yang bukan hanya menarik sesaat, tapi bertahan dalam pikiran orang lain untuk waktu yang lama. Karena kamu bukan sekadar hadir. Kamu menjadi bagian dari imajinasi mereka. Dan ketika kamu menjadi bagian dari imajinasi seseorang, kamu tidak perlu lagi hadir setiap hari. Karena bahkan dalam ketidakhadiranmu, kamu tetap hidup dalam pikirannya. Sekarang mari kita bahas satu bentuk kehadiran yang sering disepelekan, kehadiran emosional. Kadang kamu tidak terlihat, tapi kamu tetap dirasakan. Lewat kalimat yang dalam, lewat perhatian yang singkat tapi tulus, lewat pilihan kata yang sederhana tapi menyentuh. Kehadiran seperti ini jauh lebih kuat daripada sekadar muncul setiap hari tapi kosong makna. Kamu tidak harus sering bertemu, tapi setiap kali kalian berbicara, dia merasa lebih mengerti kamu. Kamu tidak harus sering menghubungi, tapi setiap kali kamu menyapa, dia merasa diperhatikan dengan cara yang tidak biasa. Inilah cara kamu menciptakan ruang tanpa benar-benar menjauh. Kamu tetap menjaga koneksi, tapi tidak berlebihan. Kamu tetap hadir, tapi tidak pasif. Kamu membangun koneksi yang dalam, bukan hanya yang sering. Dan dari kedalaman itulah, muncul rasa penasaran yang tidak pernah padam. Lama-lama dia akan bertanya-tanya sendiri, kenapa ya, aku terus memikirkan dia? Apa yang bikin dia beda dari yang lain? Dan semua itu terjadi karena kamu tidak terlalu mudah ditemui.
Kamu menjaga jarak yang sehat. Kamu hadir dengan niat. Kamu menjaga ritme. Kamu memberi waktu. Dan kamu membiarkan rasa itu tumbuh dengan alami. Ada satu prinsip penting yang sebaiknya kamu ingat baik-baik. Semakin kamu mencintai dirimu sendiri, semakin kamu tidak akan merasa harus selalu tersedia demi orang lain. Bukan karena kamu egois, tapi karena kamu tahu, waktumu berharga. Energi dan perhatianmu tidak bisa diberikan sembarangan. Dan jika seseorang benar-benar ingin mendapatkan tempat dalam hidupmu, mereka harus menunjukkannya dengan ketulusan, dengan usaha, dengan kesabaran. Dan disitulah kamu mulai membedakan mana yang sungguh ingin mengenalmu, dan mana yang hanya ingin memanfaatkan ketersediaanmu. Jangan sampai kamu menjadi pribadi yang selalu menyenangkan, tapi justru mengorbankan harga dirimu sendiri. Jangan karena takut kehilangan, kamu mengorbankan prinsipmu. Jangan karena takut ditinggalkan, kamu jadi menurunkan standar yang selama ini kamu jaga. Kamu tidak harus selalu ada hanya untuk membuktikan bahwa kamu peduli. Terkadang, cara terbaik menunjukkan bahwa kamu layak dicintai adalah dengan mundur sejenak dan melihat siapa yang benar-benar mau melangkah mendekat, meski tanpa kamu minta. Itu sebabnya, ketika kamu menjaga jarak dengan cara yang dewasa, kamu tidak sedang menjauh. Kamu sedang memberi ruang. Kamu sedang memperlihatkan nilai dirimu. Dan kamu sedang memberi orang lain kesempatan untuk memilih, bukan sekadar menerima. Karena ketulusan sejati tidak muncul dari kehadiran yang terus-menerus, tapi dari rasa yang tetap tumbuh, bahkan dalam ketidakhadiran. Dan disinilah kamu bisa mengenal siapa yang benar-benar penasaran padamu, bukan hanya karena kamu mudah ditemui, tapi karena kamu punya sesuatu yang tidak mudah dimengerti. Sesuatu yang ingin terus dia pahami, yang ingin dia gali lebih dalam, yang tidak dia temukan pada siapapun selain dirimu. Kamu mungkin bukan yang paling cantik, bukan yang paling tampan, bukan yang paling populer, tapi kamu bisa jadi yang paling membekas. Karena kamu tahu bagaimana membawa dirimu dengan elegan. Kamu tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Kamu tahu kapan harus mendekat, dan kapan harus memberi ruang. Dan semua itu adalah bentuk kedewasaan emosional yang sangat langka. Orang-orang akan merasa nyaman denganmu bukan karena kamu selalu ada, tapi karena ketika kamu hadir, kamu membuat mereka merasa lebih baik, lebih utuh, lebih dimengerti. Itulah kehadiran yang tidak tergantikan. Dan ketika kamu pergi sebentar saja, kehadiran itu akan dirindukan. Itulah kekuatanmu. Bukan pada seberapa sering kamu muncul, tapi pada seberapa dalam kamu menyentuh. Jadi, jangan buru-buru membuktikan dirimu. Jangan terburu-buru menunjukkan semuanya. Jangan merasa bahwa kamu harus tampil terus demi diterima. Karena yang benar-benar tertarik padamu akan sabar, akan bertanya, akan mengejar, akan berusaha mengenal lebih jauh. Dan kamu akan tahu perbedaannya antara orang yang hanya penasaran sesaat dengan mereka yang benar-benar ingin masuk ke dalam hidupmu. Bagaimana cara membedakannya? Mereka yang hanya penasaran akan segera bosan saat kamu tidak langsung membuka diri. Tapi mereka yang sungguh tertarik akan tetap bertahan. Akan terus hadir tanpa menuntut. Akan menikmati setiap proses, karena mereka tahu, kamu bukan pribadi yang bisa dimiliki dalam satu malam. Kamu adalah perjalanan. Kamu adalah teka-teki. Kamu adalah sesuatu yang tidak bisa ditebak begitu saja. Dan di sanalah letak kekuatanmu. Jadi, mulai sekarang, jadilah pribadi yang tidak terlalu mudah ditemui. Bukan untuk membuat orang menjauh, tapi untuk membuat mereka mendekat dengan cara yang lebih tulus. Bukan untuk membuat orang bingung, tapi untuk membuat mereka benar-benar menghargaimu. Bukan untuk bermain tarik ulur, tapi untuk menjaga nilai dirimu sendiri. Ingat, orang tidak akan mengejar sesuatu yang bisa mereka dapatkan kapanpun mereka mau. Tapi mereka akan terus memikirkan sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Sesuatu yang belum sepenuhnya mereka miliki. Sesuatu seperti kamu. Maka jaga dirimu baik-baik. Bukan dengan menjauh dari siapapun, tapi dengan mendekatkan dirimu hanya pada yang benar-benar layak. Itu bukan keegoisan. Itu adalah bentuk cinta kepada dirimu sendiri.